Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu menolong dan memampukan kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang selalu Tuhan curahkan atas kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami mampu melewati semua pada hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 9 ayat 29. Tertulis demikian. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kowloon World City Park di Hong Kong yang ada saat ini, dulunya bukanlah taman yang indah, tapi sebuah kawasan tempat tinggal, kawasan pemukiman yang dipenuhi dengan kejahatan. Di tahun 1980, pemerintah Hong Kong memutuskan untuk menghancurkan Kowloon World City dan mengubahnya menjadi taman. Penghancuran wilayah ini dilakukan tahun 1993 dan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan taman dan Taman Kowloon World City Park pada akhirnya dibuka pada tahun 1995. Kalau pemerintah di dunia ini saja bisa punya keputusan untuk menghancurkan suatu wilayah yang penuh dengan kejahatan, bagaimana kita merasa heran ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan tidak berkenan atas kejahatan, Dia tidak berkenan atas dosa dan pelanggaran. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang meninggalkan kepada kita orang-orang percaya dan yang melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya sehingga kita tidak dibinasakan tapi dibiarkan hidup. Dalam Roma 9 ayat 29 ini dikatakan, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Tertulis dalam ayat ini, seandainya Tuhan tidak menyisakan keturunan. Maksudnya adalah bukan sekedar membuat orang-orang bertambah banyak, populasi meningkat, bukan. Tapi keturunan yang dimaksud di sini adalah orang-orang benar, orang-orang percaya. Seandainya di bumi ini tidak ada orang-orang benar, tidak ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita semua akan habis. Bumi ini akan hancur, lenyap seperti Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Dalam murka-Nya ada kasih karunia. Ada umat Tuhan yang dipelihara. Ada generasi yang diselamatkan. Ada sisa-sisa dari orang-orang percaya yang senantiasa bertahan dalam iman. Sodom dan Gomora adalah pelajaran tentang bagaimana konsekuensi dari sikap penolakan kepada Tuhan. Konsekuensi dari hidup yang menjauh dari Tuhan, yang mengabaikan kebenaran. Mereka dihancurkan, mereka dimusnahkan karena pemberontakan mereka sendiri. Tapi kita semua bersyukur hari ini kita masih ada, kita masih bisa hidup, kita masih bisa beraktivitas. Kita semua masih bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Semua itu karena kasih karunia. Bukan karena kita lebih baik. Bukan karena kita hebat, saudara. Tapi semata-mata karena kasih anugerah Tuhan yang meninggalkan sisa-sisa keturunan, yaitu orang-orang percaya. Yang tidak lain adalah termasuk saudara dan saya, yang hari ini beriman dan mengasihi Tuhan, yang meresponi panggilan-Nya, yang tertuju kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Bersyukur karena kasih karunia Tuhan memberikan kita kehidupan. Hargai anugerahnya, hargai kasih karunia-Nya. Panggilan Tuhan, panggilan kasih karunia-Nya masih tersedia buat semua orang. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima, belum meresponi kasih karunia Tuhan, belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara, percaya kepadanya, agar saudara menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau telah bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku Tuhan, sekarang ini dan seterusnya, dan sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan, dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu telah membebaskan dan melepaskan kami dari hukuman. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu mengizinkan kami hidup sampai saat ini. Mengizinkan bumi ini ada, langit dan bumi yang sekarang masih terpelihara, semua karena kasih karunia-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa hidup menuruti kehendak-Mu, tidak menyimpang dan tidak melanggar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lindungilah dan sertai kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.